Shalom adik-adik, selamat datang kembali di Hosana Happy Kid. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan lagi adik-adik. Semoga kita semua sehat dan diberkati oleh Tuhan adik-adik. Nah, sudah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo, jika sudah, siapkan hati kita karena kita mau berdoa terlebih dahulu adik-adik. Ayo kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur karena atas pengorbananmu kami boleh diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, kami diberkati, kami dipelihara serta dilindungi. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh memperhatikan setiap pemberitaan firman Tuhan. Berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, coba perhatikan gambar ini. Gambar siapa yang adik-adik lihat? Iya, benar. Gambar Tuhan Yesus yang sedang disalib dan sangat menderita. Apakah adik-adik tahu mengapa Tuhan Yesus disalib dan disiksa sehingga sangat menderita seperti itu? Tentu saja adik-adik, jawabannya karena K-A-S-I-H, kasih. Allah begitu mengasihi kita umat manusia sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita semua. Karena itulah adik-adik, Tuhan Yesus harus disalibkan dan disiksa sehingga menderita. Semuanya karena kita adik-adik. Ayo adik-adik, kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal yang ke-26 ayat 39 sampai 41. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan ia mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Adik-adik, cerita tentang penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita mulai dari pengkhianatan murid dan penangkapan Tuhan Yesus. Pada malam penangkapan Tuhan Yesus, Yesus membawa murid-muridnya pergi ke suatu taman yang bernama Taman Getsemani. Di sana, ia berkata kepada murid-muridnya tentang kepedihan hatinya. Kemudian ia berdoa, tetapi murid-muridnya malah asyik tertidur. Ketika ia kembali kepada murid-muridnya, ia melihat mereka sedang tertidur. Dan Yesus berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja?" Tuhan Yesus kembali untuk berdoa hingga 3 kali, tetapi murid-muridnya itu tetap saja tidur. Sementara itu, murid yang mengkhianati Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot yang telah menjual Tuhan Yesus kepada para imam seharga 30 keping uang perak, dan di malam itu ia hendak menyerahkan Yesus kepada mereka dengan isyarat orang yang ia cium itulah yang harus mereka tangkap. Maka datanglah Yudas Iskariot ke Taman Getsemani itu untuk menemui Tuhan Yesus. Sementara Yesus berkata kepada murid-muridnya, datanglah Yudas Iskariot dan serombongan besar orang yang bersenjata lengkap.
Mereka ini adalah suruhan para imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi. Yudas datang lalu mencium Tuhan Yesus, seolah-olah ia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Padahal itu adalah sebuah tanda untuk orang-orang yang datang bersama-sama dengan dia untuk menangkap Tuhan Yesus. Lalu kata Yesus kepada Yudas, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Lalu orang-orang yang bersama dengan Yudas itu menangkap Tuhan Yesus. Tetapi ada salah satu murid Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan dia pada saat itu, mengambil pedangnya dan menghunusnya dan membuat telinga salah satu dari mereka terputus. Sekalipun adik-adik, orang yang terputus telinganya itu adalah orang yang ingin menangkap dia, Tuhan tetap membuat mujizat. Ia menyembuhkan telinga orang itu. Setelah itu, Yesus tetap ditangkap. Semua murid-muridnya itu lari meninggalkannya, dan Yesus pun dibawa ke mahkamah agama. Itulah kisah penangkapan Tuhan Yesus dan pengkhianatan murid yang bernama Yudas Iskariot. Dan adik-adik, memang Tuhan Yesus harus disalibkan karena dosa-dosa kita. Hal itu sudah dituliskan di dalam kitab para nabi, sehingga kita pun diselamatkan dari hukuman yang kekal dan berdamai dengan Allah. Ayo kita berdoa, tutup mata, kunci tangan. Tuhan Yesus, terima kasih buat cinta kasih-Mu kepada kami. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib membuktikan cinta-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau adik-adik suka akan video ini, silakan di like, comment, and subscribe. Terima kasih adik-adik sudah menonton. Bye-bye.